kita ingin mengetahui apa makna cinta karena Allah dan benci karena Allah. Iya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang apa sih maknanya cinta karena Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, alla tuhibbahu litam'in fi dunya, yaitu kamu mencintai dia bukan karena kamu tamak terhadap dunia yang ia miliki. Iya. Artinya kita tidak mencintai dia karena dunia, karena dia orang kaya, karena dia orang punya kedudukan. Bukan. Tapi kita cinta ke dia karena apa? Ketakwaan dia kepada Allah. Karena amalan dia ya akhi, karena kesolehan dia. Jadi kalau kita mencintai seseorang, Masya Allah ini orang takwa, sudah orangnya berilmu, soleh, Masya Allah, bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus akhlaknya, Masya Allah. Maka yang seperti ini kita berarti cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita cinta sama dia, oh karena dia orang kaya Pak, apalagi kalau dia suka ngasih antum Pak, berarti kita cintanya bukan karena Allah, bukan karena Allah. Cinta kita berarti karena apa? Karena dunia. Karena dunia. Iya, kita cinta karena dia seorang jenderal. Karena dunia. Apalagi kalau cintanya itu hanya sebatas ikatan-ikatan dunia, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Cintanya karena partai, cintanya karena satu organisasi, cintanya karena satu profesi dan yang lainnya. Allah, itu bukan cinta karena Allah, tapi itu cinta karena apa? Karena dunia. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, aslul muwalati hiyal mahabbah kama anna aslal muadati al-bughdu fa inna tahabba yujibu taqaruba wal ittifaq wat tabaghudha yujibu tabauda wal ikhtilaf. Loyalitas asalnya adalah karena cinta, sebagaimana permusuhan pun asalnya karena adanya kebencian. Maka saling mencintai itu menyebabkan mereka saling akrab dan dekat sesama mereka, dan saling benci menyebabkan mereka itu akan berpecah dan berjauhan. Nah, di sini menunjukkan ya akhi, konsekuensi daripada orang yang saling mencintai, hatinya dekat walaupun badannya jauh. Berbeda dengan ya akhwat Islam, orang yang hatinya jauh walaupun badannya dekat. Maka yang seperti ini akhwat Islam tidak disebut yaitu cinta karena Allah. Dia tidak akan bisa. Orang yang cintanya karena selain Allah, seringkali kita lihat seakan-akan mereka itu bersatu padu, tapi ternyata hatinya bercerai-berai Pak. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, berarti dari sini kita mengetahui bahwa cinta karena itu Allah itu artinya mencintai seseorang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin kuat keimanannya, semakin kita cinta. Semakin kurang keimanannya, semakin kurang cintanya Pak. Makanya kata Syekh Fauzan rahimahullah, kita di dalam mencintai manusia itu ada 3 macam. Ya. Cinta dan benci, wala dan bara terhadap manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, orang yang harus kita cintai 100%, gak boleh kita benci sama sekali. Siapa mereka? Mereka para nabi, mereka para rasul, dan mereka para sahabat. Demikian pula orang-orang yang telah sempurna keimanannya. Maka yang seperti ini kita cintai 100% Pak. Jangan dibenci. Justru kalau kita membenci para sahabat walaupun sedikit, itu menunjukkan kekurangan iman kita. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Allah fi ashabi. Jagalah, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Siapa yang mencintai para sahabat, maka dengan kecintaanku aku cinta kepada mereka. Waman abghadahum fabibughdi ubghiduhum. Dan siapa yang membenci para sahabat,
maka dengan kebencianku aku benci kepada mereka. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka ini golongan manusia yang tidak boleh kita benci sama sekali. Golongan yang kedua, yaitu golongan yang tidak boleh kita cintai sama sekali, kecuali cinta yang bersifat tabiat. Kecuali cinta yang bersifat apa? Tabiat. Siapa mereka? Mereka orang-orang kafirin yang tidak beriman kepada Allah. Mereka orang-orang munafikin yang menyembunyikan kekafiran dia, yang memperlihatkan juga permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Maka kita tidak boleh mencintai mereka, Pak. Kecuali cinta tabiat. Maksudnya cinta tabiat gimana sih, Pak? Artinya kalau antum punya orang tua kafir, non muslim, ya yang namanya manusia tabiatnya kan cinta kepada orang tua, ya enggak? Semua anak pasti cinta sama orang tua, walaupun dia non muslim. Ya gimana lagi, dia orang tua saya. Ada rasa cinta kepada dia, tabiat. Iya. Antum punya istri tapi dia ahli kitab, tapi karena dia cantiknya minta ampun, ya secara tabiat laki-laki pasti suka, iya nggak Pak? Iya. Maka yang seperti ini disebut dengan cinta tabiat. Bedakan antara cinta tabiat dengan cinta syariat. Ya. Kalau cinta syariat itu kita mencintai seseorang karena agamanya. Sedangkan cinta tabiat itu mencintai seseorang karena sebatas tabiat kita sebagai seorang manusia, ya akhwat Islam azakumullah wa yakum. Maka kalau antum misalnya mencintai orang tua antum karena agamanya yang non muslim, sama saja antum mencintai agamanya dia. Maka ini yang tidak benar, Pak. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa yakum. Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang keberapa? Bangunin Pak itu. Bilangin kalau tidur jangan di majelis taklim, gak enak. Kalau tidur itu enaknya di kasur, di kamar, ada AC. Baru kalau di majelis taklim gak enak Pak. Malu juga sama malaikat. Ikhwatul Islam azakumullah. Golongan yang ketiga, siapa dia? Kata Syekh Fauzan, yaitu orang yang kita tidak boleh cintai 100%, tidak boleh juga kita benci 100%. Kita cintai karena iman dan Islamnya, kita benci karena maksiat yang ada pada dirinya. Siapa yang orang yang ketiga ini Pak? Yaitu setiap orang yang beriman tapi berbuat maksiat. Dari satu sisi kita cintai karena imannya, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi dari satu sisi kita benci dia karena maksiatnya. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki yang seringkali dicambuk gara-gara apa? Minum arak. Ya, ketahuan lagi minum arak, dicambuk lagi. Ya. Setelah dicambuk, minum arak lagi, dicambuk lagi. Saking seringnya ini orang dicambuk, sampai-sampai ada seorang sahabat berkata apa? La'anakallah, semoga Allah melaknat kamu. Betapa seringnya kamu dicambuk. Apa kata Rasulullah? La tal'anuh fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Tuh lihat. Ya. Berarti ya akhi, kalau kita melihat ada orang yang Masya Allah sholat alhamdulillah, tapi kok masih berbuat maksiat, maka kita cintai dia karena ya imannya, dan kita benci dia karena maksiatnya. Semakin imannya tinggi dan semakin ia jauh dari maksiat, semakin kita cinta. Semakin imannya kurang dan dekat kepada maksiat, semakin kurang cinta kita kepada dia. Nah, kalau cinta dan benci kita sudah seperti ini Pak, berarti kita sudah lurus. Ya, lurus apa? Cinta dan benci kita. Berarti kita cintanya sudah karena Allah, bencinya pun karena Allah. Nah, sekarang kita jangan jauh-jauh Pak. Terhadap istri kita, cinta kita sudah karena Allah apa belum? Memang ada tabiat laki-laki senang sama perempuan,
Tapi kalau bisa lebih dari itu, kita mencintai istri kita karena ketakwaan dia, karena kesolehan dia, ya. Seorang istri pun demikian, mencintai suaminya karena masya Allah, ya, karena ia lelaki yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang akhi azakumullah, bagaimana caranya supaya bisa menumbuhkan cinta karena Allah dan benci karena Allah? Apa sebab-sebab yang bisa mendukung kita mencintai seseorang karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yaitu iman dan persatuan akidah. Ingat, perbedaan akidah tidak akan pernah menyebabkan kita cinta karena Allah. Adalah yang penting kita bersatu ajalah. Nggak usah pikirin mau Syiah kayak mau Sunni kayak mau apa kayak, yang penting bersatu loh. Kalau persatuannya begini, mana wala dan bara, Pak? Masa kita mau mencintai orang yang membenci para sahabat? Hah? Mereka melaknat Aisyah, mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu katanya tidak otentik. Masa kita akan mencintai orang seperti itu? Dengan hujah persatuan, udahlah nggak usah mikirin ini Sunni apa Syiah, yang penting umat Islam bersatu padu. Kef. Sementara orang Syiah sendiri benci kepada sunnah, dia sendiri ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan keyakinan-keyakinan mereka yang sesat seperti itu. Mungkin nggak kira-kira Pak? Nggak mungkin Pak. Sunnah Sunni dan Syiah bersatu padu, tidak mungkin selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai minyak bersatu sama air. Gak mungkin. Iya. Makanya persatuan akidah itu merupakan persatuan yang luar biasa, akan menyebabkan apa? Timbul cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan seperti ini Pak yang diisyaratkan oleh firman Allah, ya, Allah Ta'ala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kamu berinfak dengan harta sepenuh bumi, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang mempersatukan hati-hati mereka. Ini mengisyaratkan bahwa persatuan itu harus satu akidah, keimanan yang sama. Allah berfirman juga, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Artinya kata Imam Qurtubi, persaudaraan mereka karena betul-betul di atas iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya dan yang lainnya. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Maka ini sebab yang paling utama. Kita bisa menyebabkan seseorang itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa itu Pak? Hah? Apa? Pak pada melamun. Karena iman dan persamaan akidah. Ini yang akan menimbulkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum aja Pak, terkadang kalau kita ngelihat di negeri sana, kok ada orang cara sholatnya sama ya dengan saya, Masya Allah berjenggot, Masya Allah sunnah, rasanya dekat nggak Pak di hati kita? Kayaknya saudara gitu, ya. Itu menunjukkan subhanallah, ya, persaudaraan yang seperti itu memang persaudaraan yang diperintahkan oleh Islam, ikhwatul Islam. Makanya, ya, para ulama mengatakan di antara tanda kebenaran Ahlussunnah bahwa dimanapun mereka berada, tapi hati mereka selalu bersatu padu. Karena persatuan mereka, karena persatuan apa? Akidah, persatuan iman. Yang kedua, yang menyebabkan kita bisa mencintai karena Allah dan benci karena Allah, apa itu? Amalan saleh. Apa itu? Amalan saleh. Seseorang yang beramal saleh
karena Allah, bukan karena dunia, itu menyebabkan Allah cinta kepada dia. Dan apabila Allah cinta kepada seseorang, Allah jadikan orang lain pun cinta kepada dia. Itu yang akan membangkitkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi apa? Ya, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba terus menerus bertaqarrub kepadaku dengan amalan yang sunnah sampai aku mencintai dia. Sampai aku mencintai dia. Dan dalam satu riwayat yang lain, apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berkata, "Hei Jibril, sesungguhnya aku mencintai dia, cintai dia." Fanada Jibril, maka Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai dia. Maka ia pun dicintai oleh seluruh penduduk langit. Fayudha'u lahu qabul fil ard, lalu diletakkan penerimaan di muka bumi. Makanya akal Islam, ya, orang-orang yang betul-betul beramal soleh, ya, itu betul-betul terkadang kita melihat orangnya aja, masya Allah, menyenangkan gitu, Pak. Makanya ini amalan soleh. Di antara amalan soleh yang Rasulullah anjurkan untuk supaya bisa menimbulkan cinta apa? Tebarkan salam. Salam. Kata Rasulullah apa? La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum, ya, ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Apa itu? Tebarkan salam di antara kalian, kata Rasulullah. Masya Allah, ya. Menebarkan salam di antara kita, ternyata itu bisa menimbulkan rasa cinta di antara kita, ya akhwat Islam, azakumullah. Di antara amal yang akan bisa menimbulkan cinta karena Allah apa? Saling memberi hadiah. Kata Rasulullah apa? Tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Tuh, ya, kita saling beri hadiah, Pak, ke teman. Kita punya teman, masya Allah, maka kita berusaha untuk berikan hadiah ke teman. Si teman tersebut membalas lagi dengan hadiah. Kalau seperti ini, insya Allah akan terbentuk apa? Rasa cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga di antara amal yang bisa menimbulkan cinta apa, Pak? Saling berkunjung, tapi jangan sering-sering. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim apa? Zur gibban tazdad hubban. Berkunjunglah sekali-kali, akan bertambah rasa cintamu kepadanya. Rasulullah mengatakan zur gibban, berkunjungnya sekali. Jangan keseringan, jangan tidak sama sekali. Keseringan, kalau kita sering ketemu biasanya juga ya. Apa? Iya, betul, Pak. Apalagi apalagi yang namanya kerabat, Pak. Kalau kerabat itu katanya kalau dekat tuh bau tai, Pak. Iya enggak? Tapi kalau berjauhan tuh wangi sewangi bunga. Dan benar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan hendaknya karib kerabat itu jangan berdekatan tinggalnya, kata Umar. Hendaknya mereka berjauhan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara perkara yang bisa menimbulkan cinta karena Allah apa? Di antara amal apa itu? Menyampaikan rasa cinta kita kepada dia. Tapi ingat yang satu jenis ya. Kalau beda jenis jangan. Ya, ada akhwat ngomong ke antum, "Akhi, anak cinta antum karena Allah." La ilaha illallah. Nah, benar. Ya.
Atau ada ikhwan ngomong ke akhwat, "Ukhti, aku cinta kamu karena Allah." Ya, modus. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba ahadan," siapa yang mencintai seseorang, fal yu'lim akhah, hendaklah ia memberitahu kepada saudaranya bahwa ia cinta dia karena Allah. Maka kalau kita melihat, Masya Allah nih teman saya kok orangnya baik banget, agamanya bagus, akhlaknya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, saya cinta sama dia, maka kita katakan, akhi uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Maka orang yang disampaikan itu jawab lagi, apa jawabannya? Ahabbakalladzi ahbabtanilah, semoga Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Di antara amal yang bisa menimbulkan rasa cinta karena Allah, apalagi Pak? Berjamaah. Makan berjamaah, sholat berjamaah. Sebab ketika kita sholat berjamaah selalu berkumpul dalam ketaatan, itu akan menimbulkan rasa cinta, Pak. Bahkan bukan hanya cinta, tapi itu memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Maka Rasulullah menganjurkan sholat berjamaah tidak? Ya, terutama buat laki-laki. Adapun wanita, kenapa di rumah? Karena keluarnya mereka itu fitnah. Sedangkan kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jaldil masalih, menghindari mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Ya. Maka kita sholat berjamaah. Coba kalau kita selalu sholat berjamaah 5 hari sekali kita selalu bertemu di masjid, Pak, dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka bagaimana tidak akan kuat ukhuwah Islamiyah kita, Pak. Demikian pula makan berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu fi thalas, keberkahan itu ada pada 3 perkara. Di antaranya apa? Fil jamaah, makan berjamaah. Makan berjamaah itu bukan satu kumpul masing-masing satu piring, bukan. Tapi yang dimaksud dengan makan berjamaah itu satu nampan rame-rame. Itu namanya makan berjamaah, ya akhwat Islam. Iya. Sekon dalam hadis, dalam sebuah safar Rasulullah SAW, ya, setelah peperangan, Rasulullah pun kemudian menyuruh pasukan untuk beristirahat di jalan. Rupanya mereka beristirahat berpencar-pencar. Ada yang di lembah, ada yang di bukit, ada yang di sebelah sana, sebelah sini. Maka Nabi SAW bersabda, "Inna tafarruqakum," sesungguhnya cerai-berainya kalian ini yang ada di satu di lembah dan yang minasyaitan, ini berasal dari syaitan. Berkumpul kalian. Makanya mereka pun berkumpul. Beristirahatnya berkumpul bersama-sama, Pak. Subhanallah, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Kemudian ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, di antara sebab yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang pertama apa? Iman dan persamaan akidah. Yang kedua apa? Amal soleh. Baru 2 kan berarti? Enggak. Kemudian saya memberikan perincian apa amalan-amalan yang menyebabkan kita saling mencintai. Karena ini masuk pada sebab yang kedua. Apa itu amalan soleh? Kemudian saya menyebutkan apa sih amalan-amalan soleh yang bisa menyebabkan kita saling mencintai, Pak. Ya. Yang ketiga, yang menyebabkan kita akan saling mencintai karena Allah, yaitu meninggalkan semua perbuatan maksiat dan penyimpangan. Karena maksiat itu akan menyebabkan tumbuhnya benih-benih permusuhan di antara kita. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah,
Kata Rasulullah SAW, ma tawadda ithnan thumma yufarraq bainahuma illa bidzambi yusibu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang tadinya saling berkasih sayang kemudian tiba-tiba bercerai kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kita ngelihat tadinya, saya ngelihat kamu tadi sama kemarin saya lihat kamu sama dia kemarin kok akrab-akrab aja sih. Kok tiba-tiba sekarang kamu malah bercerai-berai, saling bermusuhan. Kenapa ya? Itu biasanya akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, Pak. Kita lihat ada suami istri tadinya Masya Allah saling cinta, tapi kok sekarang malah mau cerai, gimana ini? Kenapa? Biasanya karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, Pak. Iya, betul. Makanya maksiat itu pasti mencerai-beraikan. Maksiat itu pasti akan menyebabkan tumbuhnya kebencian. Naam, akhwat Islam. Demikian pula bid'ah, perkara yang tidak sesuai dengan syariat, itu pun akan menimbulkan apa? Perpecahan, permusuhan. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Maka agar kita tetap dalam cinta kita karena Allah dan benci karena Allah, kita tinggalkan maksiat. Iya. Sebab yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, yaitu timbulnya cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya akhal Islam azakumullah? Yaitu indahnya akhlak, di mana akhlak ini pun juga akan menimbulkan kita ini saling mencintai karena Allah. Seperti akhlak apa itu? Iya, lemah lembut. Orang yang saling berlemah lembut itu tanda diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang dirahmati oleh Allah adalah rumah tangga yang diberikan oleh Allah kelemah lembutan pada mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, dan hadis ini hadis yang sahih insyaallah, bahwa Rasulullah SAW sabda, ya, idza aradallahu bi ahli baitin khairan, apabila Allah menginginkan sebuah keluarga kebaikan, adkhala fi qulubihimur rifqa, maka Allah akan masukkan dalam hati mereka kelemah lembutan. Ya, suami lembut sama istrinya, istri pun lembut pada suaminya. Demikian pula kaum mukminin saling lembut dan berkasih sayang. Makanya Allah ketika mensifati para sahabat, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad itu para sahabat Rasulullah SAW, ya, mereka itu keras terhadap orang kafir dan mereka saling rahmat dan kasih sayang di antara mereka ya akhwat Islam. A'azakumullah wa iyyakum. Makanya akhi, ya, hal seperti ini akan menimbulkan cinta karena Allah, saling berkasih sayang karena Allah, ya. Ikhwatul iman, azakumullah. Kemudian kita akan membahas selanjutnya, yaitu tentang konsekuensi daripada cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa konsekuensinya, Pak? Konsekuensi kita cinta karena Allah dan benci karena Allah yang pertama, yaitu adanya saling menasihati. Adanya apa? Saling menasihati. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat, terus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekarang kalau antum cinta sama orang, kemudian ia hendak jatuh ke jurang, kira-kira antum selamatkan enggak, Pak? Ya selamatkanlah, karena saya cinta kepada dia. Demikian pula kalau kita melihat teman kita jatuh kepada maksiat, ini namanya orang mau jatuh ke jurang api neraka, ya enggak? Maka kalau kita melihat teman kita hendak jatuh ke jurang api neraka, kewajiban kita apa? Selamatkan dia.
Caranya gimana? Ingatkan, ingatkan, dakwahi dia, ajak dia. Ingatkan akhi. Iya. Nah, sekarang akal Islam hanya karena saya cinta kepada dia, kemudian terserah dia mau berbuat maksiat ke, mau berbuat apa ke. Ini hakikatnya orang tidak cinta karena Allah. Iya. Makanya kalau kita mengingkari kemungkaran, itu karena cinta dia kepada dia, cintanya kita kepada dia. Kita mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, mengingkari kemaksiatan, karena kita sebagai peralisasian cinta kepada kaum muslimin, akhi. Kita tidak ingin mereka jatuh ke dalam api neraka. Maka kita harus mengingatkan, kita harus memberikan nasihat kepada mereka itu. Ini konsekuensi, Pak. Bahkan tanpa saling menasihati, cinta dan kasih sayang tidak akan pernah bisa dipertahankan, Pak. Suami dan istri kalau tidak saling menasihati, ketika mereka lalai, mereka akan jatuh kepada maksiat. Dengan maksiat itu akhirnya cerai-berai. Demikian pula teman-teman yang saling mencintai, kalau tidak ada saling menasihati, Pak, maka yang seperti itu akan menyebabkan apa? Setan akan masuk ke tengah-tengah mereka. Nah, kita harus tawasi bil haq dan tawasi bis sabar. Ya. Ini yang pertama, konsekuensi daripada cinta karena Allah. Konsekuensi yang kedua, bahwa orang yang mencintai karena Allah, dia akan suka kepada orang tersebut apa yang ia suka untuk dirinya. Dia akan suka kepada orang tersebut apa yang ia suka untuk dirinya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidaklah seseorang beriman, tidaklah seseorang beriman sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Antum suka nggak, Pak? Kalau antum dapat hidayah, suka, maka antum juga harus suka saudara antum dapat hidayah. Kenapa ketika kita mendapatkan hidayah dan dia tidak mendapatkan hidayah, lantas kita tidak berusaha untuk mengajak dia kepada kebaikan? Konsekuensi kita suka untuk saudara kita apa yang kita suka untuk diri kita, berarti kita harus suka. Kita dapat hidayah, kita pun juga harus suka dia dapat hidayah. Antum suka nggak, Pak, kalau diberikan rezeki oleh Allah? Suka nggak? Suka. Maka kita pun harus suka saudara kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seringkali malah panas ngelihat saudara kita, teman kita, kok Masya Allah dikasih rezeki mobil, panas hati. Ini orang berarti tidak mencintai karena Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini orang dengki namanya, Pak. Orang hasad. Ya. Maka kalau kita melihat saudara kita diberikan oleh Allah rezeki, katakan apa? Masya Allah akhi, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kamu. Kita perlihatkan rasa senang ke dia, sebab kita juga berpikir kalau saya dikasih kayak dia juga saya senang kok. Ya. Maka kita pun harus senang. Antum senang tidak aib antum ditebar orang? Suka tidak? Antum tidak suka aib antum ditebar orang, antum pun jangan suka menebar orang lain, aib orang lain. Kita saja aibnya kalau ditebar orang kita tidak suka, kita marah. Ada apa kemudian kita suka menebar aib orang lain? Antum suka tidak, Pak, kalau antum jatuh kepada kesalahan terus antum diketawain orang? Saya yakin gak suka. Lalu kenapa kita mentertawakan teman kita yang jatuh kepada kesalahan? Iya Allah. Berapa banyak di antara kita, Pak, ketika kita mendengar teman kita yang kebetulan kita tidak suka sama dia, kemudian dia jatuh kepada kesalahan, kita merasa gembira. Bahkan sorak-sorai itu kan, apa kata saya? Orang itu memang begitu dan begitu. Subhanallah ya akhi,
Coba pikirkan kalau antum begitu yang seperti dia gimana rasanya? Kalau antum jatuh kepada kesalahan kemudian teman antum mentertawakan antum, rasanya gimana, Pak? Kalau kita tidak suka itu jangan kita suka untuk orang lain. Ini konsekuensi daripada apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, konsekuensi daripada cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang kita cintai itu adalah orang yang selamat dari lisan dan lidah kita. Dia selamat dari lidah dan lisan kita. Dan ini menunjukkan akan keislaman yang sempurna, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu siapa? Yaitu yang muslim lain selamat daripada apa? Kejahatan lisan dan tangannya. Dia tidak suka untuk menggibah orang lain, enggak suka. Saya ingin orang yang saya cintai itu selamat dari lisan saya, selamat dari tangan saya. Nah ini akhwat Islam, azakumullah. Ini konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang keempat, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Orang yang mencintai karena Allah atau cinta karena itu menyebabkan orang tersebut selamat dari hati kita. Maksudnya selamat dari hati kita apa sih, Pak? Selamat dari keburukan hati kita. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya dari amalan hati kita yang buruk. Contohnya apa? Suudzon. Suudzon itu apa sih? Berburuk sangka. Iya. Kalau kita masih berburuk sangka kepada seseorang, itu tandanya kita tidak cinta karena Allah. Kecuali kata para ulama, kalau memang orangnya berhak untuk diburuk sangkai. Biasanya kalau kita buruk sangka kepada seseorang, itu tanda kurangnya cinta kita kepada dia. Akibat daripada dia mungkin jatuh kepada perkara yang menyebabkan dia harus diburuk sangkai. Nah kalau antum buruk sangka sama orang yang soleh, nggak benar, Pak. Yang masya Allah dia jujur orangnya, soleh orangnya, bertakwa orangnya, tahu-tahu antum suudzon sama dia, ini dosa. Tapi kalau antum berburuk sangka kepada orang yang suka mencuri, suka mabuk-mabukan, kemudian antum buruk sangka, ya gimana saya nggak buruk sangka? Akhlaknya aja jelek, udah gitu dia preman, suka mabuk-mabukan, suka mencuri. Maka yang seperti ini berhak nggak kita buruk sangka kepada dia, Pak? Nggak masalah kata para ulama. Berburuk sangka kepada orang seperti itu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi konsekuensi yang keempat apa? Orang yang kita cintai itu bersih, selamat dari keburukan hati kita. Perbuatan hati contohnya yang buruk itu apa? Berburuk sangka. Di antaranya apa, Pak? Berkhianat. Di hadapan dia kita kelihatannya masya Allah baik, di belakangnya beda. Ini kata Rasulullah dzul wajhain. Ini orang yang punya dua wajah. Di depan dia kelihatan baik, di belakang dia beda lagi. Hati-hati, Pak. Kemudian akal Islam, konsekuensi yang keberapa? Yang kelima dari cinta karena Allah, yaitu an yastura auratahu, tutupi kesalahan dia. Tutupi kesalahan dia. Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Tapi ingat, Pak, ketika kita cinta biasanya kita bisa menutupi. Ya nggak, Pak? Bapak lagi senang sama orang,
kebetulan Bapak melihat dia berbuat salah, mungkin Bapak akan tutupi itu kubur karena saya cinta sama dia. Yang susah itu Pak ketika Bapak sudah tidak suka sama dia. Kalau Bapak tidak suka sama dia, terkadang aib-aib yang telah kita ketahui dari dia seringkali kita bongkar, seringkali kita ungkapkan, seringkali kita tebarkan musibah. Makanya kalau kita mengetahui aib seorang ustadz kayak atau seorang teman kayak, itu ujian buat kita, cobaan buat kita. Qadarullah, kebetulan kita tahu aibnya dia. Kira-kira ketika kita tidak suka, bisa enggak kita menutupi aib dia, Pak? Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, Allah akan cari-cari aibnya. Dan siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu untuk membongkar aibnya walaupun dia melakukan aib tersebut di rumahnya sendiri. Bagi Allah mudah. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara konsekuensi daripada mencintai kepada karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, azakumullah, an takuna hadhil mahabbah fillah wa walillah yas'a an tariqiha lil husul ala maslahah. Bahwa cintanya yang betul-betul karena Allah tersebut, konsekuensinya berusaha bagaimana dia memberikan maslahat yang terbaik buat saudaranya tersebut. Orang yang cinta kepada dia karena Allah, dia selalu berpikir gimana ya supaya saya bisa memberikan maslahat yang terbaik buat dia. Maslahat terutama maslahat yang dimaksud di sini maslahat dunia dan akhirat. Kalau kita melihat dia Masya Allah sedang kesusahan, kita lihat dia Masya Allah terlilit hutang, dia berpikir gimana caranya memberikan maslahat kepada dia. Saya ingin bantu dia, kita bantu dia. Ketika dia sedang diberikan oleh Allah kesenangan dalam kehidupan dunia, bagaimana saya bisa memberikan maslahat kepada dia? Oh ya, saya doakan dia. Akhi, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi kamu, akhi. Ya, semoga Allah memberkahi hartamu, akhi. Masya Allah. Dan yang paling besar, akhi, memberikan maslahat dalam masalah dunia, masalah akhirat. Saya ingin saudara saya ini masuk surga, saya juga ingin masuk surga. Gimana caranya ya? Saya cinta dia karena Allah. Akhirnya kita ya memberikan bimbingan-bimbingan yang baik kalau dia tidak tahu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antaranya kita masih melanjutkan konsekuensi daripada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tadhkiruhu wa wa'dhuhu wa ta'allum min alamihi wa ta'zizu sabrihi, yaitu kita mengingatkan dia ketika dia lalai. Kita pun juga merasa sakit terhadap apa yang menimpa dia, dan kita pun saling berwasiat tentang kesabaran. Ya, kita ingatkan dia, akhi. Ketika kita melihat teman kita, saudara kita yang kita cintai ternyata jatuh kepada kelalaian, kesalahan, ingatkan dia dengan lemah lembut. Ya, ingatkan dia. Kemudian akhwal Islam, diantaranya al-ittisal ma'ahu bisyaklin daim wa ala fataratin mutaqaribah. Berusahalah terus menghubungi dia, ya, dalam waktu bukan terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat. Karena sudah saya sebutkan tadi, Pak, ya, bahwa di antara perkara yang bisa menimbulkan rasa cinta itu kita saling mengunjungi, tapi jangan sering-sering, tapi juga jangan terlalu jarang, ya. Kalau terlalu sering kali menimbulkan malah permusuhan. Kalau terlalu jarang malah menimbulkan juga suudzon dan berkurang kasih sayang, ya. Selanjutnya, at-taghadhi an hafafawatihi was-samah lahu an zillatihi, yaitu kita berusaha untuk memaafkan kesalahan dia kepada kita.
Kita maafkan kesalahan dia kepada kita. Iya. Ini merupakan konsekuensi daripada cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya kata para ulama, tanda orang yang cintanya benar karena Allah, cintanya tidak akan berkurang ketika dia memberi kita. Dan ya, cinta kita tidak bertambah ketika dia memberi kita, dan cinta kita pun tidak berkurang ketika ia tidak memberi kita. Nah, sekarang kalau misalnya antum cinta sama orang, kemudian orang itu memberi antum, wah, bertambah cintanya, berarti tambahannya itu bukan karena Allah. Suatu ketika dia nggak ngasih antum, antum malah sebel sama dia, berarti ini pun bukan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian di antara konsekuensinya, akhi, kata beliau dalam alla yas'a li ihrajihi au hamlihi ala ma yakrah. Jangan menyusahkan dia, atau jangan membawa dia pada perkara yang ia tidak suka. Kan ini konsekuensi kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah konsekuensi daripada kita cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sekarang setiap kita hendaklah bertanya kepada diri kita, sudahkah kita mencintai teman kita karena Allah? Ataukah cinta kita karena masalah dunia dan kepentingan dunia? Kalau ternyata kita cintanya masih karena kepentingan dunia, istighfar pada Allah dan segera kita berusaha mencintai teman kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini.